Kisah Adipati Terung, panglima perang terakhir Majapahit yang dikalahkan Demak. Raden Kusen atau Raden Husein alias Kensan alias panglima perang kerajaan Majapahit yang lebih dikenal Sang Adipati Terung. Beliau merupakan saudara berbeda bapak dari Raden Patah yang merupakan pendiri Kesultanan Demak. Raden Kusen seharusnya menggantikan ayahnya, Aryadilah, sebagai adipati di Kabupaten Palembang. Namun dengan saudaranya, Raden Patah memilih meninggalkan tanah kelahirannya, Palembang, dan pergi berpetualang ke tanah Jawa. Keturunannya, Sri Susuhan Abdurrahman, merupakan pendiri Kesultanan Palembang Darussalam sebagai pewaris sah dari Kabupaten Palembang. Menurut babat Tanah Jawi, Brawijaya V mempunyai banyak selir, salah satunya Xiu Ban Chi, putri Tionghoa dari Kai Batong alias Tanggoat, yang dicemburui oleh sang permaisuri Brawijaya, Ratu Drawrawati, putri Campak. Brawijaya terpaksa memberikan Xiu Ban Chi kepada adipatinya di Palembang, yaitu Aryadilah. Aryadilah mendapati Xiu Ban Chi dalam keadaan hamil hasil perkawinan dengan Brawijaya yang kemudian melahirkan anak yang diberi nama Raden Bagus Hasan, yang kemudian hari dikenal dengan Raden Patah. Lalu Aryadilah menikahi Xiu Ban Chi dan dikaruniai seorang anak yang diberi nama Raden Husein atau Kinsan. Raden Husein dengan Raden Hasan pun mulai perjalanan merantau ke tanah Jawa. Mereka singgah di Cirebon untuk menuntut ilmu dengan Sunan Gunung Jati. Raden Kusen menikahi putri Sunan Gunung Jati bernama Nyai Mertasari, dikenal juga dengan Nyai Mas Ranggo Ulung, dan dikaruniai dua anak yang bernama Raden Surodrejo, Adipati Palembang I, dan Raden Santri, Pangeran Arya Kesumo Cirebon. Raden Patah melanjutkan perjalanan untuk bertemu dan berguru dengan Sunan Ampel. Sementara itu, Raden Kusen mengabdi kepada Raja Brawijaya. Raden Kusen diberi tanah di Kabupaten Terung. Sementara itu, Raden Patah membuka perkampungan baru di Demak Bintoro, alias perintah Sunan Ampel. Mengetahui anaknya membuka lahan baru, Brawijaya memanggil Raden Patah ke hadapannya, bukannya menghukumnya karena tidak memberikan upeti. Raden Patah ditawari untuk menjadi adipati Demak. Setelah itu terjadi pengkudetaan yang dilakukan oleh Girindradana kepada Brawijaya. Girindradana mengangkat dirinya sebagai Raja Majapahit dengan gelar Brawijaya. Semua kadipaten pun harus tunduk di bawah pemimpinan Brawijaya, tidak dengan Raden Patah yang mengetahui bahwa ayahnya dikudeta oleh Brawijaya. Raden Patah yang merasa dirinya paling berhak meneruskan tahta kerajaan Majapahit pun melepaskan diri dari wilayah kekuasaan Brawijaya dan mendirikan Kesultanan Demak. Kesultanan Demak sendiri merupakan kerajaan yang bercorak Islam karena banyak adipati Majapahit yang dikala itu sudah memeluk Islam. Atas dakwa para wali songo dan atas izin Allah Azza wa Jalla, Raden Patah pun menggerahkan pasukan yang dipimpin oleh Sunan Ngudung, ayah dari Sunan Kudus, untuk menyerang ibu kota Majapahit dan mengkudeta Brawijaya. Brawijaya menyiapkan pasukan dipimpin oleh Raden Kusen. Serangan pasukan Kesultanan Demak mampu dipatahkan oleh pasukan Raden Husein dan terbunuhnya Sunan Ngudung oleh tombak yang tertancap di bagian dada oleh Raden Husein membuat moral pasukan berkurang dan memaksa pasukan Demak untuk mundur.
Setelah beberapa dekade, Raden Patah kembali menyiapkan pasukan yang lebih kuat dari pasukan pertama. Raden Husein pun kembali dipercaya untuk menjadi panglima karena kesuksesan sebelumnya. Namun pasukan Majapahit terdesak oleh pasukan Demak. Raden Husein melarikan diri ke arah Blambangan dan Kesultanan Demak berhasil menaklukkan kerajaan Majapahit, bertanda berakhirnya era kerajaan Majapahit. Setelah itu Raden Husein pergi ke ibu kota Kesultanan Demak untuk menyerahkan diri. Raden Patah menerima penyerahan diri Raden Husein, namun memberikan Raden Husein tanah kembali di Terung. Sekarang Sidoarjo, Raden Husein pun wafat dan dimakamkan di sana.